Perkenalkan, nama saya Miantina Bunome, NIM 203-2021-0034, kelas B, semester 6, program studi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konformitas. Tapi sebelum itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang pengertian dari konformitas itu sendiri. Jadi, konformitas adalah suatu bentuk perilaku atau sikap yang ditunjukkan oleh seseorang atau kelompok untuk menyesuaikan diri dengan norma, nilai, atau harapan yang berlaku di lingkungan sosialnya. Konformitas dapat terjadi karena adanya keinginan untuk diterima atau diakui oleh kelompok dan rasa takut akan penolakan atau keinginan untuk menghindari konflik. Konformitas juga merupakan suatu fenomena psikologi di mana individu atau kelompok menyesuaikan perilaku, kepercayaan, dan sikap mereka dengan norma-norma sosial yang berlaku. Ada beberapa karakteristik konformitas. Yang pertama, perubahan perilaku atau sikap untuk menyesuaikan diri dengan orang lain atau kelompok. Yang kedua, terjadi karena adanya tekanan nyata atau tidak nyata dari lingkungan sosial. Yang ketiga, dapat terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Yang keempat, dapat berdampak positif, misalnya mematuhi aturan, atau berdampak negatif, misalnya melakukan tindakan yang merugikan. Dan yang kelima, dapat terjadi pada berbagai situasi, seperti di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan masyarakat. Ada dua jenis konformitas. Yang pertama, konformitas normatif. Yang dimaksud dengan konformitas normatif adalah perubahan perilaku untuk memenuhi harapan kelompok dan menghindari hukuman atau penolakan. Yang kedua, konformitas informasional. Yang dimaksud dengan konformitas informasional adalah perubahan perilaku karena keyakinan bahwa kelompok memiliki informasi yang lebih akurat. Yang berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi konformitas. Yang pertama, ukuran kelompok. Semakin besar ukuran kelompok, semakin berat tekanan untuk konformitas. Yang kedua, kohesivitas kelompok. Semakin kohesif kelompok, semakin besar tekanan untuk konformitas. Yang ketiga, ambiguitas situasi. Semakin ambigu situasi, semakin besar kemungkinan individu untuk konformitas. Dan yang keempat, usia. Konformitas cenderung lebih tinggi pada usia remaja dan menurun seiring bertambahnya usia. Ada dua dampak konformitas. Yang pertama, dampak positif. Konformitas dapat membantu individu beradaptasi dengan lingkungan sosial dan memperoleh penerimaan dari kelompok. Dan yang kedua, dampak negatif. Konformitas dapat menghambat kreativitas, mengurangi kemampuan berpikir kritis, dan mendorong perilaku yang tidak etis. Jadi, materi tentang konformitas dapat disimpulkan bahwa konformitas adalah kecenderungan individu untuk menyesuaikan pikiran, perasaan, dan perilakunya dengan norma-norma kelompok di mana ia berada. Konformitas juga terjadi karena adanya keinginan untuk diterima dan disukai oleh orang lain, serta rasa takut akan penolakan atau hukuman sosial.
Individu yang konformik cenderung mengikuti pendapat atau perilaku mayoritas kelompok, meskipun kadang-kadang hal tersebut bertentangan dengan keyakinan pribadi mereka. Demikian materi tentang konformitas. Sekian dan terima kasih.